Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja ya. Tetap bahagia bersama keluarga nih. Menyambut kedatangan Open Mainnet di tanggal 20 Februari ya teman-teman 2025 nih. Jadi para pioner harus tetap bersemangat ya. Tinggal menghitung hari ini 5 hari lagi ya. Kita akan meraih kesuksesan teman-teman. Jadi informasi dari kemarin tuh sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Di X ya atau Twitter juga dari core team juga informasinya banyak sekali ya. Namun youtuber yang lain kan sudah membahasnya ya. Jadi saya membahas yang lain ya teman-teman ya. Informasinya juga sangat penting nih untuk sahabat pioner ya. Oke, seperti apa isi informasinya nih? Jaringan Pi bersiapkan diri. Jadi persiapkan diri Anda untuk revolusi keuangan global pada 20 Februari 2025 nih teman-teman ya. Jadi untuk sahabat pioner persiapkan diri masing-masing ya untuk menyambut atau untuk revolusi keuangan global pada 20 Februari 2025 nih teman-teman ya. Oke, seperti apa isi informasinya? Jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk ke inti informasinya. Pada tanggal 20 Februari 2025, P-Network akan memasuki fase penting. Menandai dimulainya pergeseran yang sangat penting dalam dunia keuangan digital. Peluncuran Open Mainnet akan menandai dimulainya revolusi memperkenalkan era baru dalam cara kita memandang dan memanfaatkan mata uang digital. Selama bertahun-tahun, P-Network telah menjadi topik diskusi di kalangan penggemar mata uang kripto. Dengan beberapa pihak skeptis tentang potensi jangka panjangnya, sementara yang lain tetap teguh pada keyakinan mereka. Sekarang, saat momen yang telah lama ditunggu-tunggu semakin dekat, dunia bersiap untuk menyaksikan dampak transformatif P-Network terhadap ekonomi global. Yang pertama, jaringan Pi menghubungkan dunia dengan mata uang digital. Open Mainnet akan secara resmi memperkenalkan P-Network ke dunia dengan fokus pada dua karakteristik utama. Pi sebagai mata uang digital nih teman-teman ya. Jadi diciptakannya P-Network ini cuma dua nih teman-teman ya. Ini intinya ya, nggak tahu nanti setelah Open Mainnet ya. Kalau mau di bursa mau di mana kan kita tidak tahu ya teman-teman ya. Itu masih misteri. Ini cuma intinya tuh dua. Pi sebagai mata uang digital dan Pi sebagai stabil coin, teman-teman ya. Pendekatan dengan tujuan ganda ini akan memposisikan Pi tidak hanya sebagai alat transaksional dalam ekosistem Pi, tetapi juga sebagai aset stabil yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Di dunia keuangan, integrasi Pi sebagai mata uang dan stabil koin bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan ekonomi digital yang berkembang pesat, memfasilitasi adopsi yang lebih luas di antara individu, bisnis, dan lembaga. Dengan menawarkan dua fitur utama ini, P-Network akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mata uang digital dan menjadi bagian mendasar dari infrastruktur keuangan global. Kemampuan untuk menggunakan Pi untuk berbagai keperluan akan meningkatkan kegunaannya, menjadikannya mata uang yang mudah diakses dan stabil untuk transaksi di seluruh dunia. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya. Harganya rendah ya, karena Pi diciptakan itu sebagai mata uang digital dan Pi diciptakan sebagai stabil coin teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman ya.
Kita tunggu saja ya berita resminya tanggal 20 nih langsung dari Kortim. Dengan menawarkan dua fitur utama, Pi Network akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mata uang digital dan menjadi bagian mendasar dari infrastruktur keuangan global. Kemampuan untuk menggunakan Pi untuk berbagai keperluan akan meningkatkan kegunaannya, menjadikannya mata uang yang mudah diakses dan stabil untuk transaksi di seluruh dunia. Tuh teman-teman ya, mantap sekali nih. Selanjutnya mata uang fiat mengalir ke ekosistem jaringan Pi. Pi Network diam-diam telah membangun ekosistem yang luas bahkan sebelum peluncuran Open Mainnet. Laporan menunjukkan bahwa triliunan dolar dalam bentuk fiat telah memasuki ekosistem Pi Network. Tuh teman-teman, ini perlu digaris bawah ini teman-teman ya. Saya ulangi nih untuk teman-teman ya. Pi Network diam-diam telah membangun ekosistem yang luas bahkan sebelum peluncuran Open Mainnet. Laporan menunjukkan bahwa triliunan dolar dalam bentuk fiat telah memasuki ekosistem Pi Network, yang menjadi dasar bagi ekspansi yang akan datang, dukungan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menandakan tumbuhnya kepercayaan pada Pi sebagai metode pembayaran dan penyimpanan nilai yang sah. Tuh teman-teman. Seiring dengan peluncuran Open Mainnet, semakin banyak perusahaan dan investor individu yang akan memperoleh akses ke Pi melalui bursa yang telah lulus verifikasi KYB, Know Your Business ya teman-teman. Ini berarti bahwa mereka yang ingin memiliki Pi tanpa menambangnya secara langsung kini dapat menukar mata uang fiat dengan Pi, yang selanjutnya mengintegrasikan mata uang kripto tersebut ke dalam sistem keuangan utama. Namun, untuk memastikan stabilitas akan ada batasan dalam mengonversi Pi kembali menjadi mata uang fiat. Jadi ada batasan-batasannya ya teman-teman ya. Di OKX kan pembatasannya itu 10.000 US dollar ya. Jadi tidak bisa lebih teman-teman, ada batasan-batasannya. Untuk mencegah fluktuasi yang tidak menentu dalam nilainya. Langkah ini menunjukkan visi Pi Network yang lebih luas, menciptakan transisi yang mulus dari keuangan tradisional ke mata uang digital, yang memungkinkan penggunaan Pi yang lebih luas tanpa kerumitan penambangan. Dengan miliaran mata uang fiat yang memasuki ekosistem, Pi siap menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Nih, yang teman-teman sering tanyakan nih, memperkenalkan 100 dApps dan P-Bank memperluas ekosistem Pi. Nih teman-teman ada ya informasinya nih. Salah satu perkembangan yang paling diantisipasi dalam ekosistem jaringan Pi adalah peluncuran 100 aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Aplikasi ini akan memperluas kasus penggunaan Pi secara signifikan, memungkinkannya berfungsi tidak hanya sebagai mata uang digital, tetapi juga sebagai platform untuk layanan terdesentralisasi. Dari e-komersi hingga layanan keuangan, aplikasi Pi akan mencangkup berbagai sektor, menawarkan banyak cara bagi pengguna Pi untuk terlibat dengan jaringan. Selain dApps, peluncuran P-Bank diharapkan menjadi tonggak penting. P-Bank akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan aset Pi oleh pengguna, yang selanjutnya memperkuat peran Pi sebagai mata uang digital yang fungsional. Meskipun detail spesifiknya masih belum jelas, fitur-fitur yang diantisipasi dari bank tersebut
kemungkinan akan menjangkau berbagai alat bagi pengguna Pi untuk menyimpan koin mereka dengan aman, mengelola transaksi dan menukar Pi dengan mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Rangkaian fitur Pi Network yang terus berkembang mulai dari peluncuran 100 dApp hingga pengenalan P-Bank menandakan komitmen kuat untuk membangun ekosistem yang tangguh. Inovasi ini akan membantu Pi Network bersaing dengan mata uang dan platform digital yang ada, menawarkan pengalaman yang lebih terintegrasi dan ramah pengguna kepada pengguna. Integrasi dengan Ripple atau XRP dan Stellar XLM memperkuat posisi Pi. Dalam perkembangan yang luar biasa, Pi Network telah berhasil terintegrasi dengan Ripple atau XRP, pemain utama dalam lanskap pembayaran global. Aliansi strategis dengan XRP dan Stellar atau XLM ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pi dalam ekosistem keuangan yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kemampuan jaringan yang sudah mapan ini, Pi akan lebih siap untuk menangani transaksi berskala besar dan pembayaran lintas batas sehingga membuatnya lebih kompetitif di panggung global. Integrasi Pi dengan Ripple dan Stellar merupakan langkah penting dalam menata ulang sistem keuangan global. Karena lembaga keuangan di seluruh dunia mencari cara yang lebih efisien dan hemat biaya untuk fasilitasi transaksi. Kemampuan Pi Network untuk memanfaatkan jaringan XRP dan XLM memposisikan sebagai solusi berwawasan ke depan yang dapat membentuk kembali cara kita bertukar nilai lintas batas. Kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen Pi Network untuk membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, yang menghubungkan pengguna dari seluruh dunia. Dengan dukungan Ripple dan Stellar, Pi Network berada di jalur yang tepat untuk memanfaatkan dirinya sebagai kekuatan dominan di masa depan keuangan digital. Jadi, di tanggal 20 kan Open Network ya. Ini ada lagi informasinya nih teman-teman. Peluncuran mainnet terbuka penuh pada hari Pi 14 Maret 2025 tuh teman-teman ya. Ini ada informasi lagi sangat bagus nih teman-teman ya. Meskipun tanggal 20 Februari 2025 akan menandai peluncuran awal Open Mainnet, penerapan Pi Network secara penuh diperkirakan akan terjadi pada hari Pi 14 Maret 2025. Hari Pi yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Maret ditetapkan sebagai hari ketika seluruh ekosistem Pi Network beroperasi penuh dan fitur-fiturnya akan dapat diakses oleh masyarakat global. Tuh, teman-teman, mantap sekali nih ya. Meskipun ada kegembiraan seputar peluncuran Open Mainnet awal atau Open Network nih ya, penting untuk dicatat bahwa pembatasan firewall akan tetap berlaku selama tahap awal peluncuran. Langkah-langkah ini akan memastikan keamanan dan stabilitas jaringan saat menjalani pengujian dan penyesuaian akhir. Namun, menjelang P-Day, ekosistem tersebut kemungkinan akan berfungsi penuh. Dengan jutaan pengguna dapat sepenuhnya memanfaatkan Pi untuk transaksi, investasi, dan berbagai layanan terdesentralisasi. Pi adalah mata uang untuk masa depan, bukan sekedar aset perdagangan nih teman-teman. Seiring dengan terus berkembangnya jaringan Pi, semakin jelas bahwa Pi lebih dari sekedar aset spekulatif. Pi adalah mata uang digital yang berpotensi mengubah lanskap keuangan global. Pi tidak hanya ditunjukkan untuk perdagangan, melainkan Pi dikembangkan untuk berfungsi sebagai bentuk uang
yang praktis dan stabil yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari di seluruh dunia. Wow. Menjelang peluncuran Open Mainnet, Pi Network mengingatkan pengguna untuk menggunakan Pi dengan bijak. Karena nilai sebenarnya tidak terletak pada perdagangan spekulatif, tetapi pada potensinya untuk berfungsi sebagai mata uang global. Mereka yang telah menjadi bagian dari komunitas Pi sejak awal didorong untuk memanfaatkan peluang ini untuk menjadi bagian dari revolusi keuangan yang secara mendasar dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan nilai. Tuh teman-teman ya. Ini informasinya sangat bagus sekali ya. Oke, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat ya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, jeder, jeder, jeder.